Menyampaikan pesan kepada pemuda Indonesia, pemuda adalah ujung tombak bangsa. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam gaya hidup pasif. Mari kita dorong pertumbuhan sport industri, sport tourism, olahraga. Pemerintah Kota Kendari mengalokasikan anggaran kurang lebih 35 miliar rupiah untuk tunjangan Hari Raya 2026. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, Laude Marvin Nurjan, pada Rabu 4 Maret. THR ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil dan P3K penuh waktu lingkup Pemkot Kendari. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun News Ultra dengan rekan Apriliana Suryanti. Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Nurma dan juga Tribuners, betul sekali pemerintah Kota Kendari mengalokasikan anggaran kurang lebih 35 miliar untuk tunjangan Hari Raya atau THR 2026. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Kendari Bapak Laude Marvin Nurjan pada Rabu kemarin 4 Maret 2026. THR ini diperuntukkan bagi PNS dan P3K penuh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari. Adapun pegawai honorer dan P3K paruh waktu tidak masuk ke dalam daftar penerima THR pemerintah. Seperti dikatakan oleh Bapak Marvin saat kami temui di kantor Balai Kota Kendari, tepatnya di Jalan Abdullah Silondai, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga. Marvin bilang tunjangan hari raya ini belum cair karena masih menunggu peraturan pemerintah tentang mekanisme pembayaran THR. Biasanya tunjangan lebaran tersebut cair 14 sampai dengan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Adapun besaran THR yang dibayarkan berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan. Kami informasikan juga Tribuners, pemerintah pusat sudah resmi juga mengumumkan pencairan THR bagi ASN tahun 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto saat ditemui oleh wartawan pada Selasa 3 Maret 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 55 triliun dan jumlah tersebut meningkat sekitar 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 49 triliun. Bapak Menteri merincikan untuk 2,4 juta ASN pusat serta prajurit TNI dan anggota Polri, total anggaran yang akan dicairkan adalah 22,2 triliun. Sedangkan 4,3 juta ASN daerah akan menerima 20,2 triliun, sedangkan 3,8 juta pensiunan dialokasikan dana THR sebesar 12,7 triliun. Ia menegaskan komponen THR tahun ini akan dibayarkan secara penuh atau 100%, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Nurma. Baik, terima kasih rekan Apriliana dan selamat bertugas kembali. Untuk rencana pembayaran atau pencairan THR ASN lingkup pemerintah Kota Kendari, saat ini kami sedang menunggu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembayaran gaji THR ASN di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kalau pemerintah kota sendiri Pak menyiapkan anggarannya berapa Pak? Untuk alokasi anggaran THR tahun anggaran 2026, nah pemerintah Kota Kendari sudah mengalokasikan kurang lebih sekitar 35 miliar untuk di tahun ini. Nah, yang berhak mendapatkan THR itu siapa saja Pak? Yang berhak mendapatkan THR sesuai dengan peraturan pemerintah, yang pertama untuk di lingkup pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian PNS dan P3K full waktu lingkup pemerintah Kota Kendari. Oke. Pak, untuk penggunaan THR ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Penggunaan THR sesuai judulnya, tunjangan hari raya bagi ASN. Nah, sesungguhnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan ASN dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun anggaran 2026. Oke, terakhir Pak, biasanya THR ini akan cair kapan Pak? Nah, estimasi pencairan, nah biasanya itu kurang lebih 2 minggu sebelum hari Lebaran.
Nah, tetapi sampai dengan hari ini karena belum ada peraturan pemerintah yang kami dapatkan, sehingga sampai dengan hari ini belum terproses. Menyampaikan pesan kepada pemuda Indonesia. Pemuda adalah ujung tombak bangsa. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam gaya hidup pasif. Jadikan olahraga sebagai sahabat sehari-hari. Bangun kebiasaan berlari, bersepeda, berenang, atau bermain olahraga tradisional bersama teman-teman. Paling tepat, semangat. Paling tepat, semangat. Dengan prestasi atlet dengan dukungan sport science, latihan yang terukur, program yang sistematis, dan pembinaan. Ketua tim penggerak PKK Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Keempat, mari kita dorong pertumbuhan sport industri, sport tourism, olahraga dapat menjadikan motor penggerak ekonomi lokal, event olahraga daerah. Mari kita perkuat kolaborasi lintas sektor. Pembangunan olahraga bukan hanya tanggung jawab Menpora atau Pemda, melainkan kerjasama seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, media, akademisi. Siapa sistemnya, siapa Baru enak kita bagi tugas. Jadi mungkin buka di apa namanya, komunikasinya aja yang lebih ditekankan supaya ini